mereka ini membutuhkan awan, ada syarat-syaratnya menurut ketentuan klimatologi, dan ini perlu katakanlah diperkuat sesuai dengan kondisi yang ada. Tetap tergolong tidak sehat. Buruk bagi kesehatan jilid 1 dapat menyusul yang lama. Adapun Gimana kalau kita dengarkan pendapat dari mahasiswa IPB yang sering banget pulang pergi ke rumahnya, yaitu Jakarta. Dampak banget sih, dampaknya tuh lebih ke kesehatan aja sih. Kalau misalkan dari Bogor nih balik ke Jakarta itu langsung berasa napasnya tuh kayak nggak enak aja karena polusi, terus kayak langsung berasa batuk pilek gitu sih. Jadi dampaknya lebih ke kesehatan aja. Pastinya ngerasain banget dampaknya. Terus yang aku rasain itu kayak udara di Jakarta ini semakin panas, semakin pengap. Jadi kayak yang gak enak aja gitu loh suasananya. Nah, setelah mendengar kata mereka, di sebuah kota modern yaitu kota Jakarta yang semakin padat penduduknya, polusi udara menjadi permasalahan yang sangat serius. Masalah ini mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengatasi dampak negatif polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan. Eksternalitas yang diberikan oleh dampak polusi udara di Jakarta sangatlah bervariasi. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk membuat estimasi biaya eksternalitas. Tapi sebelum itu, kalian tahu gak sih apa itu eksternalitas? Eksternalitas adalah sebuah kegiatan produksi atau konsumsi yang dapat mengganggu orang lain. Biaya eksternalitas sendiri mengacu pada biaya yang tidak tercermin harga pasar suatu barang atau layanan tetapi dialami oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi tersebut. Eksternalitas terbagi menjadi dua macam, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif terjadi ketika suatu kegiatan memberikan manfaat tambahan kepada individu atau pihak ketiga dari masyarakat yang terkena dampak tanpa biaya tambahan ataupun imbalan apapun. Lalu, eksternalitas negatif terjadi ketika suatu kegiatan menyebabkan biaya tambahan atau dampak merugikan bagi individu atau pihak ketiga dari masyarakat yang terkena dampak tanpa kompensasi yang memadai sesuai dengan masalah yang terjadi. Contohnya, polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik, kendaraan yang terjadi di Jakarta dapat merugikan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kerugian dari segi ekonomis masyarakat yang terkena dampak. Polusi udara di Jakarta menyebabkan eksternalitas negatif yang besar karena menyebabkan dampak yang merugikan bagi siapapun yang terkena dampaknya. Contoh eksternalitas dalam tanda kutip negatif dari polusi udara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari dampak kesehatan, polusi udara bisa meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, atau masalah kesehatan jangka panjang seperti kanker atau paru-paru. Kemudian ada dampak yang kedua, yaitu dari dampak lingkungan. Polusi udara dapat merusak ekosistem, mempengaruhi pertumbuhan tanaman, dan mengganggu kehidupan hewan. Dampak yang ketiga yaitu dari dampak ekonomi. Polusi udara bisa mengakibatkan biaya tambahan dalam perawatan kesehatan masyarakat, biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, biaya pembelian masker, absensi kerja karena sakit, dan penurunan produktivitas pertanian akibat kerusakan lingkungan. Ada lagi yang terakhir yaitu adalah perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dari polusi udara juga dapat berkontribusi pada perubahan iklim global dengan dampak yang luas dan kompleks pada ekosistem yang ada di bumi. Terima kasih. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Arif Satria, beliau mengatakan jika kita lihat kembali ke tahun-tahun sebelumnya, bisa dilihat pada masa pandemi kualitas udara di Jakarta membaik karena tidak adanya aktivitas masyarakat di luar rumah. Namun setelah pandemi berakhir, kegiatan-kegiatan tadi mulai kembali seperti semula dan karena adanya peningkatan urbanisasi juga membuat kualitas udara di Jakarta semakin memburuk. Lalu, upaya apa saja agar dapat mengurangi hal tersebut? Ada beberapa cara untuk mengatasi eksternalitas dari polusi udara. Yang pertama dengan menerapkan regulasi lingkungan. Yang kedua ada dengan menggunakan teknologi bersih. Yang ketiga ada dengan menerapkan pajak atau pembebanan polusi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Penanganan polusi udara seringkali memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan juga masyarakat. Untuk mengurangi emisi dapat dilakukan melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan, kebijakan regulasi yang ketat, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Kombinasi-kombinasi dari pendekatan ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah polusi udara secara efektif.
Gimana, sekarang sudah paham kan? Maka dari itu, ayo sama-sama kita birukan udara yang indah.